Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basyair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid At-Taqwa pimpinan cabang Muhammadiyah Sumber Pucung rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan bisa menjadi bekal akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Saya ingin melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu yang belum tuntas tentang amalan-amalan yang akan menjadi penggugur dosa kita. Mengingat para jamaah rahimakumullah, nanti kehidupan akhirat atau tepatnya peradilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah saat-saat yang menegangkan bagi setiap hamba. Kita baca Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti di rumah bisa panjenengan kaji ulang ya. Jadi membaca Al-Quran itu memang kalau dengan artinya itu akan ada kesan yang berbeda. Ya. Itulah yang dimaksud dengan maca Quran angen-angen sak maknane. Jadi mboten wonten pujian maca Quran akeh-akehan khataman ini mboten wonten. Tapi angen-angen sak maknane. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Haqqah ayat 18 sampai nanti akan kita pelajari satu persatu tentang situasi hari akhirat, peradilan akhirat. Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Jadi nanti kita itu akan berhadapan dengan hakim
yang seadil-adilnya. Hakim yang tidak bisa disuap. Hakim yang tidak pernah kenal kompromi. Kalau peradilan dunia ini namanya dunia, Pak. Kadang-kadang yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Sampai ada istilah KUHP. KUHP itu kan karena uang habis perkara sudah. Ya. Lagi lek wong duwe dhuwit niku sakniki sapa lho Pak semboten ulap. Misalnya disogok ya lek sogokane mek 100.000 kita bisa tegas. Wah, tidak, hukum harus adil. Tak undai 1 juta. Oh, enggak bisa. 1 miliar tak longi separuh. Nah, itu dunia kan begitu. Sehingga kadang-kadang orang yang salah bisa bebas merdeka, sementara orang yang tidak bersalah bisa masuk penjara. Itulah dunia. Tapi nanti dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, pada hari itu nanti kamu akan dihadapkan dengan Tuhan yang ketika itu la tahfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Nah, ini mulai ayat berikutnya ini mulai agak menegangkan nih. Yaitu saat-saat ketika kita menerima rapot catatan amal kita. Nyun sewu Bapak Ibu ngapunten, apa kita sudah pernah berpikir seperti ini? Selama ini loh, jujur mawon, nate ya, angen-angen, iya aku besok ya apa ya di akhirat ya. Kok mboten jawab berarti mboten nate nggih. Sementara ini kita sing dipikir sing urusan sing sifatnya dunia. Ya ndak salah, tapi ini kan lebih penting ini. Makanya jenengan purun ngaji seperti ini. Ini kan dalam rangka memperbanyak bekal akhirat. Jadi nikmat ngaji begini ini tidak bisa dinominalkan loh Bapak Ibu. Tidak semua orang itu bisa purun rawuh ngaji ngeten niki. Berkali-kali saya sampaikan apa maneh sing nerangno arek cilik ngeten niki. Itu kalau ndak mesti jenengan gengsi loh. Pak kok gelem-gelem men diakali arek cilik. Awak wis tuwek arek. Tok kon gorong lahir loh. Aku di masjid kene. Itu kalau kita ndak dapat hidayah ndak bisa, Pak. Hidayah itu harus digandengkan dengan taufik. Taufik itu kerenteknya hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bersyukurlah kita yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala keistiqomahan ngaji seperti ini. Okay? Setiap Kamis, setiap Ahad subuh. Ngaji niku pun ngenteni kober Bapak Ibu. Tapi kudu dikoberno. Mergo lek ngaji ngenteni kober, sak lawase enggak kober-kober. Tahu-tahu usia sudah habis. Nah, ketika itu dalam Al-Qur'an ayat 19-nya ini Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Ya, siapa mereka? Orang yang diberikan kitabnya, catatan amal kebaikannya itu biyamini, dari sebelah kanan. Ya, dari sebelah kanan. Ini orang-orang yang beruntung, karena catatan amalnya itu banyak kebaikannya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasira. Beruntunglah orang yang nanti begitu dibukakan catatan amal kebaikannya, buku catatan amalnya itu singkatan itu istighfar. Karena kita memang memperbanyak istighfar di dunia itu. Fayaquluha umuqra'u kitabiyah, maka dia berkata, ambillah atau bacalah kitabku ini. Ya. Inni donantu anni mulaki hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Nah, ini orang yang sedang di dunianya pun yakin dengan kehidupan akhirat. Sehingga dia itu betul-betul berancang-ancang dan gemar mengumpulkan bekal akhirat. Karena nyun sewu masih banyak orang itu yang tidak yakin atau minimal ragu-ragu dengan kehidupan akhirat. Sehingga nanti dia di akhirat begitu menerima catatan amal, ternyata dia itu menyesal. Sampai dalam Al-Quran dikatakan wa yaqulul kafiru
Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu mengatakan, wahai celaka aku, lebih baik aku jadi tanah saja. Saking menyesalnya. Nah, orang yang sejak di dunia sudah percaya, sejak di dunia sudah percaya adanya kehidupan akhirat, sehingga gemar melakukan amal-amal kebaikan, maka dia itu akan menerima catatan amal nanti dari sebelah kanan. Dan akhirnya fahuwa fi aisatir radiyah. Maka orang itu akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Alangkah indahnya Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Lho ngeten iki kadang-kadang lek mboten ngaji nggih lali. Saking pintere setan menggelincirkan manusia sehingga kadang-kadang kehidupan akhirat itu tertutup. Yang ada hanya urusan-urusan dunia. Di dunia kita harus kaya, iya. Tapi kekayaan kita di dunia itu harus kita jadikan kendaraan untuk akhirat kita. Karena dunia ini kan hanya sementara. Seringkali saya sampaikan orang bahagia di dunia itu paling berapa tahun sih Pak? 90 tahun. Nggih mati nggih, berarti ya semua pinten Pak? So 92. Alhamdulillah sih sergap ngaji semangat. Kalau kalian jenengan dereng karuan lu saged sampai 92 nggih. Kula muga-muga mawon 100 ngoten lho. Amin ya rabbal alamin. Tapi dawuh Kanjeng Nabi niku sing penting ngeten. Tiyang sing sae niku mantula umruhu wa hasuna amaluhu. Orang menjaluk dawa umur tok, tapi minta umur yang panjang itu digunakan untuk hasuna amaluh. Untuk memperbanyak amal-amal soleh. So kadang tasik wonten lho Bapak Ibu usia sudah 60 70 sik melok klub atau grup dansa. Melok grup karaoke. Lha nopo? Nah, setelah orang itu akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah fi jannatin aliyah, maka mereka akan ditempatkan dalam surga yang tinggi. Subhanallah. Niki tiyang sing sadar mulai sekarang. Termasuk panjenengan niku kula yakin termasuk yang sadar. Lek mboten sadar mboten kira purun ngaji seperti ini, Pak. Apalagi ya saat-saat maghrib seperti ini enaknya istirahat di depan TV. Santai-santai. Kok purun? Ini tentu jenengan termasuk hamba Allah yang diberi hidayah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di jamaah ini akan berlanjut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di surga yang sangat tinggi, kutufuha daniyah. Buah-buahnya didekatkan. Wis iki pokoke nikmatnya luar biasa lah swarga itu. Mboten saged dibayangkan. Sing rada gawat niki. Wa amman utiya kitabahu bisimali. Nanti ada orang itu yang akan diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kiri. Fayaqulu ya laitani. Mereka kemudian mengatakan, aduh celakalah aku. Ya laitani lam uta kitabiyah. Lebih baik aku tidak melihat sudah. Ngeri. Padha karo lari sekolah, rapotan isine abang tok. Waduh ngeri, enteni bapake mesti ngene nih dilungkas. Wis aja ditutuno. Itulah ini Quran loh Pak ini Pak. Ini bukan sekedar drama, tapi ini sebuah peringatan bahwa begitulah nanti kehidupan akhirat. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah nanti aku kitab catatan amalku dari sebelah kanan. Wa hasibni hisaban yasirah, dan hisablah aku nanti dengan hisab yang sangat ringan. Loh itu minta doa begitu Pak. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasirah. Karena ada memang. Ya. Jadi mereka itu menolak itu. Kalau bisa jangan diberikanlah kitab itu. Walam adri ma hisabiyah. Lebih baik aku tidak melihatnya. Lebih baik aku tidak mengetahuinya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itu menyudahi segalanya.
Jadi dikira lek mati ono sembarangi mari. Padahal justru kematian itu adalah awal diurusnya segala sesuatu. Ya. Jadi jangan dikira kematian akhir segalanya. Maka beruntunglah orang yang sejak di dunia ini diberi oleh Allah Ta'ala hidayah. Diberikan oleh Allah Ta'ala istiqomah. Al-istiqomah ala ta'ah. Istiqomah dalam kebaikan. Lebih-lebih majelis ilmu seperti ini. Malaikat pun ikut mendoakan para ahli-ahli ilmu. Jangan sampai seperti ini. Maka mereka bisa mengatakan, ma agna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Uang yang saya korupsi 270 triliun itu loh. Sing tak belani ngapusi wong akeh. Pada hari itu ya, ma agna anni maliyah, ndak ada artinya. Jadi, ternyata orang kembali ke akhirat itu hanya berbekal amal soleh. Uang yang melihatan. Nah saat ini kan boten masuk akal Pak zaman saat ini Pak. Segoro itu dikapling. Dipageri. Batu-batu ya Allah ya Rabbi. Padahal lewat besok kan akhirat itu tanggung jawabnya apa? Jangankan korupsi 270 triliun. 1.000 rupiah pun dia tidak akan berani, tidak sombong Pak, tidak sombong. Niki loh ayatnya, makin jenengan was alon-alon. Mulai ayat 18 surat Al-Haqqah, surat ke-69. Ma agna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, jabatanku yang aku raih dengan kampanye, dengan menghabiskan uang sekian miliar. Ya, saya punya tim ses, akhirnya saya jadi. Ternyata halaka anni sultaniyah, semua itu tidak ada gunanya. Malaikat tidak sungkan sama bupati, sama gubernur, sama presiden. Itu yang dimaksud halaka anni sultaniyah. Maka jabatan yang diraih dengan menghalalkan segala cara justru akan menjadi beban seperti ini. Mungkin pernah saya ceritakan, salah satu desa ada seorang kepala desa itu ya, untuk dia jadi habisnya 2,5 miliar. Kepala desa loh Pak, levelnya level desa, habis 2,5 miliar. Baru dijalani 2 tahun ya, beliau meninggal dunia karena apa? Serangan jantung. Kok ngerti ngoten 2,5 ini kayak bangun masjid kan damel sangu mat mulai nggih. Dari gak ngerti ya. Itulah namanya halaka anni sultaniyah. Celakalah. Nah, ini sebagai pengantar. Sekarang kita langsung kepada amalan-amalan apa sih yang nanti akan bisa menjadikan catatan amal kita itu banyak kebaikannya sehingga diberikan dari sebelah kanan. Yang ketiga, kalau yang pertama dulu masih ingat jenengan nggih? Ya selalu itu saulan sing anu. Yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua bertaubat kepada Allah. Yang ketiga supaya nanti catatan amal kita itu ya, lebih banyak kebaikannya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh ini akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Dasarnya, ini ada dasarnya Pak, tidak boleh ngawur. Ya, dasar Qur'annya surat Hud ayat 114. Anu nggih, napa? Boten dicatat nggih. Tapi nanti insya Allah ini saya rekam, saya share nanti lewat video nggih. Sehingga jenengan boten cara repot-repot nyatet, wis patos barokah ngaji mawon nggih. Nggih. Penak-penak pun nggih. Kali laya-laya boten napa-napa, kali senden nggih bebas nggih. Ngaji santai. Insya Allah nanti akan saya upload, saya share sehingga untuk dikaji ulang kembali.
Wingenane ku antuk nerangno surat apa kok lali aku. Tak setele sik ya, karek ngoten tok. Sing penting wonten paketane nggih. Utawa minimal nggih napa? Sinyal internet lah. Dasarnya Quran surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayil nahari wa zulafan minal lail." Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang. Wa zulafan minal lail, dan pada bagian permulaan malam. Nah, ini yang dimaksud ya sholat fardu yang 5 waktu itu ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dzalika dzikrul lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi penghapus dosa itu ada penghapus dosa harian, ada penghapus dosa mingguan, ada penghapus dosa tahunan. Penghapus dosa harian apa? As-shalawatul khamsi, salat 5 waktu. Dari satu salat ke salat berikutnya itu adalah penghapus dosa. Yang mingguan wal jum'atu ilal jum'ati. Antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. War ramadhanu ila ramadhan, ini yang tahunan. Yang sebentar lagi insya Allah akan datang kepada kita. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna. Itu akan menjadi penghapus dosa kita. Ya. Tapi syaratnya dawuh Kanjeng Nabi, idza ijtanabal kabair. Selama dosa itu bukan dosa besar. Jadi otomatis akan terhapus dosa-dosa kecil itu loh, Bapak Ibu. Dosa-dosa kecil, misalnya mulai jamaah ijol sandal. Ya, ngoten niku lho, sing rada-rada boten bejaji ngoten niku lho. Tapi kalau urusan dengan manusia ya harus diselesaikan Bapak Ibu. Nggih sandale dibalekno lek tobat. Aku tobat gak mana, tapi sandale disimpen ae. Apik tapi emane tak rumate wis. Tak termasuk itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan." Siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah. Nah, nanti saya ingatkan, nanti puasa itu yang paling utama kita tata adalah niatnya ini Bapak Ibu. Kita niatkan betul-betul kita puasa itu mencari ridha Allah. Sehingga puasa yang demikian itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, menjadi penghapus dosa. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, ini masih amal-amal solih yang bisa menjadi penghapus dosa. Rasulullah bersabda, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat iri hati, dengki itu akan menghapus kebaikan. Jadi kalau tadi amalan itu menghapus dosa, tapi lek iri hati ini kisah dihapus malah kebaikannya. Kenapa iri hati ini? Konkurensi. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Niku iri hati. Tanggane tuku sepeda motor anyar diincengi teko jendela. Gaya tok pamer. Mari ki lak ditokno. Ki mesti mawon nganceni sepeda motor.
Mosok atene dikerubuki ning jero ae. Utut mari lah dipanasi pamer. Lah ngeten iki lho sing akan menghapus kebaikan. Cepat sekali bahkan. Kados dene api memakan kayu bakar. Ya. Maka kita jauhilah iri hati dan dengki ini. Sebab orang itu kan punya rezeki masing-masing. Lah sebaliknya kalau kalian jenengan harus menghindari, memang pamer itu juga harus kita hindari. Supaya orang-orang lain itu tidak iri kepada kita. Kadang-kadang sing kene pamer, sing kene iri kan kekelop niku. Nggih. Sing pamer kepingin koncone panas, sing kene gampang dipanasi lah wis nggih cara tubuh ketemu tutup. Maka bukan itu ajaran Islam. Sehingga Rasulullah mengingatkan al-hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Hati-hati loh ya, iri hati. Konkurensi, dengki. Itu akan bisa menghapus kebaikan kita. Kan gak eman-eman. Eman-eman ganjarane ngaji ngeten iki ku iso entek. Gara-gara iri. Kadang-kadang dari sampai mulai wis iri, delok kuduhe kancane. Kuduhe sing iku larang lho gaya tok ngono gawe ngaji saking pamer. Wis akhirnya ngaji bahas kudung. Mulai ganjarane ilang. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapus kesalahan. Kama yudfi'un nar, kama yudfi'ul ma an-nar. Seperti air yang memadamkan api. Jadi kalau kita itu bersedekah, maka dosa-dosa kita itu akan terhapus. Wassalatu nurul mu'min. Dan salat itu adalah cahaya bagi orang yang beriman. Wasyamu junnatun. Dan puasa itu adalah perisai. Ya, perisai, benteng bagi orang yang beriman minan nar, dari api neraka. Nah, mudah-mudahanlah kita sudah mulai persiapan sekarang ini. Ya, kita meningkatkan amal-amal soleh kita, lebih-lebih nanti di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Sangat banyak sekali pahala-pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pun kalau cepetaken nggih. Soalnya ini wonten 10, mangke cek gak DPR kalau. Ya. Yang keempat, berharap doa dari sesama mukmin. Jadi kita itu saling mendoakan, Pak. Jangan dikira hidup berjamaah ini tidak penting. Karena nanti kalau kita itu berpulang, meninggal dunia, semakin banyak yang mendoakan kita, yang mensolatkan jenazah kita, maka itu akan semakin meringankan beban kita. Maka kalau kita perhatikan, sholat jenazah itu kan isinya hanya doa untuk si jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan ini juga harus kita biasakan, Pak. Inti dari nyelawat, takziah itu ya sholatnya itu, Pak. Kadang-kadang takziah ini jagongan doa. Nggih, kadang-kadang malah ngrasani sing mati. Sik enom yo iya, bojone sing liwat wae lho sik enom. Saken yo anak-anak yo. Ya apa nek tak santunane anake. Malah ngoten. Jadi sesungguhnya inti takziah itu ya ini. Karena apa? Karena nanti kita supaya ketika meninggal dunia juga banyak yang mensolatkan kita. Termasuk ketika sholat Jumat itu kan khatib mesti mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di doa dari sesama mukmin ini akan meringankan dosa-dosa kita nanti. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, dan dia disalatkan oleh lebih dari 40 orang,
la yusyrikuna billahi syai'a, sedangkan orang tersebut tidak syirik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa untuknya, akan mengampuni dosanya. Yang kelima, orang-orang yang banyak beramal soleh, ya, dan amal solehnya ini pahalanya masih terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Satu di antara bagaimana Pak caranya? Meninggalkan anak-anak yang soleh. Sehingga nanti ketika orang itu sudah meninggal dunia, anak-anaknya itu terus mendoakan dia. Sampai nanti dikisahkan orang itu di surganya itu semakin hari semakin ditingkatkan fasilitasnya. Dia bertanya pada malaikat, ada apa ini malaikat? Kenapa setiap saat aku kok ditingkatkan fasilitasku? Malaikat menjawab, bistighfari waladikalaka, karena putra-putra panjenengan mau mohonkan ampun untuk panjenengan. Alangkah bahagianya kita kalau kita mempunyai anak keturunan yang senantiasa menyambungkan doa untuk kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kubur kita akan menjadi kubur yang terang, menjadi kubur yang lapang. Lale anake mek isone mbrotok. Anaknya tidak pernah dingajikan, tidak pernah dipondokkan apalagi. Kasihan orang seperti ini, walaupun hartanya banyak. Malah nanti di belakang dia meninggalkan anak-anak yang gegeran urusan dunia. Berapa banyak terjadi begitu Bapak Ibu? Ya, saudara kandung geger dengan saudara kandungnya sepeninggal orang tuanya gara-gara harta. Karena orang tuanya tidak menjadikan anaknya itu waladin sholihin yada'ulah, anak yang soleh yang nanti diharapkan doanya. Karena Rasulullah bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis. Orang yang meninggal dunia itu ya di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Yang tadiru da'watan min ahli, dia hanya menunggu doa dari keluarganya. Dan saya Bapak Ibu, orang tenggelam di lautan itu kira-kira diberi emas seberat 10 kg dengan ban bekas sing regane mek 10.000, milih pundi Bapak? Kok mboten jawab? Wes megap-megap di tengah lautan, tenggelam di tengah lautan. Kira-kira kalau dia diberi satu permintaan dari dua pilihan, emas 10 kg, 24 karat, emas asli dengan ban bekas sing regane mek 10.000-an, milih pundi? Ya ban bekas. Itu menunjukkan begitulah orang-orang yang itu menunggu doa dari anak-anaknya itu. Sampai wonten lagune niku, saben malam Jumat, tapi ya mboten mulai ngoten, Bu. Kok mulai tenan jenengan bingung. Malam Jumat mau jarene ahli kubur mulai nang omah. Kok moro-moro mbae niku ndek ruang tamu tenggok-tenggok pas maghrib. Kira-kira jenengan tambah seneng napa tambah melayu? Mbae sing pun sedo puluhan tahun niku lho. Itu yang dimaksud yang tadiru da'watan min ahli, menunggu doa dari anak-anaknya. Maka Nabi bersabda, idza matal insan, kalau manusia itu sudah meninggal dunia, in qata'a amalu, terputuslah sudah semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 perkara inilah yang menjadi investasi akhirat kita, yang pahalanya terus mengalir. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Dan jenengan kalau ada kelebihan rezeki, aku titip yo kayak masjid. Sudah dibuat apa saja terserah takmir sudah. Itu jadi sedekah jenengan. Sedekatin jariyah. Kayak Mbak itu loh, Mbak Trimo, tolong agung nih loh, Bapak Ibu. Jenengan nanti mirang ceritanya ya, Mbah Sutrimo. Ya. Beliau itu pemilik pabrik kacang
Napa nih jenis kacang ini? Napa? Gangsar, Gangsar. Beliau bangun Masjid Al-Falah yang kemudian secara resmi sudah diwakafkan ke Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Yang dalam hal ini adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Tulungagung. Itu beliau bangun dengan dana beliau sendiri, habisnya 10 miliar awalnya itu. Dana awal 10 miliar, masih ditambah 50 miliar. Itu kan berarti sudah kelihatan akhirat itu. Jadi akhirat itu sudah di depan mata beliau, kelihatan. Donyone akeh tapi nggak nutupi akhiratnya, ngoten maksudnya. Kadang-kadang sing terjadi sana itu kalau kali jenengan, duwe mek titik tapi nutupi akhirat. Itu kan nggih celaka nih. Duwe motor gak patek apik tapi kedonyan. Alah atasane motor karimune. Yo alah oleh bentino dilapi, disile wong ora oleh. Itu jenenge donyane mek titik tapi nutupi akhirat. Mbah Sutrimo itu loh. Ya bahkan sekarang beliau itu hari-hari dia di masjid itu. Beliau melayani jamaah. Nanti kurang apa? Subhanallah. Ngaten niki ya 1001 Bapak Ibu. Beliau sudah dinampakkan akhirat sebelum meninggalkan dunia. Itu orang yang beruntung. Maka ngaji kita ini kan ngaji neropong akhirat. Ya sejenaklah kita kesampingkan dulu dunia kita. Nanti di rumah jangan angen-angen lagi. Oh iya apa nasibku besok ya. Kira-kira catatan amalku ditikekno lewat endi. Karena di samping sebelah kiri nanti ada lagi juga yang dilemparkan dari belakang. Itu yang paling naas itu. Jadi satu itu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ngaji yang diamalkan. Jadi ngaji yang diamalkan. Yang terakhir ini tadi walatin sholihin yad'una. Tidak cukup soleh tapi harus mau mendoakan. Ya. Saya percepat. Yang keenam yang akan bisa meringankan nanti hisab kita, menghapus dosa kita adalah syafaatnya Rasulullah yang kita harapkan. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kanjeng Nabi, man asadun nas bi syafaatika yaumal qiyamah?" Sinten kanjeng Nabi tiang sing bejo, sing angsal syafaate panjenengan benjuten akhirat? Kemudian Rasulullah menjawab, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alni an hadal hadis ahadun awalan minka." Abu Hurairah, aku wis nyangka ya. Dan gak ono sing takon kok sampean ngene iki nang aku. Jadi wong-wong ku kepengin syafaat tapi gak tau genahno. Sing kaya apa sih sing oleh syafaat sakjane ngoten nak. Jadi kita kadang-kadang mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Rasulullah. Dongane mek ngoten tok, tapi gak tahu napa goleki. Ya napa sih sakjane tiyang sing bakale angsal syafaate Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. As'adun nasa bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang beruntung yang nanti akan mendapatkan pertolonganku di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari dalam lubuk hatinya. Artinya orang yang punya iman dan tidak sedikit pun dia pernah berbuat syirik. Itu syarat pertama dapat syafaatnya Rasulullah. Nah, jadi orang yang imannya murni, imannya itu tulus. La ilaha illallahnya itu beres. Sudah mau isya ya. Yang ketujuh yang bisa menjadi penggugur dosa adalah musibah. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita dapat musibah, derita ujian dalam hidup ini, jangan keburu-buru menyalahkan Gusti Allah. Ya. Ikhlaslah.
Siapa tahu itu menjadi pengukur dosa. Jangan kemudian malah kita itu apa gitu? Tidak terima terhadap takdir Allah. Gusti ya napa karepe jenengan Gusti? Kula niki pun sregep ngaji, jamaah nggih rutin kok sik diuji ngeten iki ya napa karepe? Berarti kula mboten jodoh niki ngaji niki. Niki pokoknya masalah kula mboten mari, mben kula mboten ngaji malih pun. Nah niku malaikat mesti jawab nih, masa sampean orang ngaji ya ora masalah. Jadi terimalah semua musibah. Anjane nggih abot, Pak. Anjane nggih abot. Makane tenek kate nunggah kelas nggih kudu abot, Pak. Ya, karena waktu agak terbatas nggih, kula cepetaken mawon. Yang ke-8 ya. Himpitan kubur. Jadi nanti semua itu akan dihimpit dalam kuburnya. Ya baik orang beriman ataupun orang kafir. Semua akan mengalami namanya himpitan kubur. Tapi bedanya kalau orang yang beriman itu segera dilapangkan kembali oleh Allah. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza kubirul mayyit." Apabila salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan, maka didatangkan kepadanya 2 malaikat, ya. Satu bernama Munkar, yang satu bernama Nakir. Kemudian innalil qabri dha'fatan. Sesungguhnya dalam kubur itu ada himpitan, ada himpitan. Ya. Maka orang yang beriman akan furija anhu, akan dilapangkan kembali. Itu dalam rangka menghapus dosa kita. Amin ya robbal alamin. Yang ke-9, yang akan bisa menghapus dosa kita adalah kesulitan di padang mahsyar nanti. Bapak Ibu, padang mahsyar juga harus kita pikirkan. Karena ketika itu manusia dikumpulkan di satu tempat, matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Ketika itu kemudian kalau kita pasrah kepada Gusti Allah, ya, bahkan ada 7 golongan yang akan diberikan naungan sehingga tidak kepanasan. Siapa mereka? Pemimpin yang adil. Ya. Kemudian anak muda yang sudah mapan ibadahnya. Yang ketiga, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, ahli jamaah seperti jenengan ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan jenengan ini berjamaah di masjid ini jadi sarana, jadi sebab nanti kita dilindungi oleh Allah Ta'ala di hari mahsyar, di hari akhirat. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak berbuat zina oleh perempuan yang cantik. Syaratnya cantik loh Pak. Lek mboten ayu mboten masuk niki. Aku alhamdulillah iso tak selamatkan awakku. Gak gelem aku. Apa? Lah tuwai. Oh ndak masuk ini Pak, ndak masuk Pak. Karena hadisnya itu perempuan yang cantik dan menarik, tapi kemudian dia bisa menahan itu. Dia mengatakan inni akhafu wa rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Sepurane ya. Kayak dalam kisahnya itu Nabi Yusuf itu loh Pak. Nabi Yusuf itu kan juga senang pada Zulaikha sebenarnya. Oh, laki-laki normal kok. Sama Zulaikha sudah disetting itu situasinya. Hari itu semua pelayan-pelayannya diliburkan dan disangoni. Meneprai lunga sing adoh. Sekarang Yusuf tok, semua akses keluar ditutup. Ya. Zulaikha ganti pakaian yang nerawang. Yusuf dipanggil. Waqalat haytalak. Sup, rini sup. Niku lek Yusuf pucung nggih bumbuan. Termasuk sing ngomong niki lho, Pak. Karena Quran mengatakan walaqad hammad bihi wa hamma biha. Yusuf itu tertarik pada Zulaikha, Zulaikha juga tertarik pada Yusuf. Karena Yusuf itu kan laki-laki normal. Kok kira-kira pas niku antok sing anu, waduh bumbuan nih Pak. Bumbuan. Tapi
laula an ra'ah burhana rabbi. Nabi Yusuf punya iman. Nah, orang seperti ini nanti di akhirat akan mendapatkan naungan. Yang keenam, orang yang bangun di tengah malam, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala tanpa terasa air matanya meleleh karena menyesali dosa dan kesalahannya. Tapi syaratnya nangisnya gara-gara menyesali dosa loh Bapak Ibu. Mboten gara-gara arisan gak oleh-oleh. Beda nih gua. Yang terakhir, orang yang bersedekah dengan ikhlas sehingga tangan kanannya memberikan, tangan kirinya seolah-olah tidak melihat saking rahasianya sedekah yang dia berikan. Ini 7 golongan itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk salah satunya lah. Nah, kita cari yang mana yang kita bisa. Misalnya yang jamaah tadi itu, yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang terakhir Bapak Ibu, yang bisa menjadi penghapus dosa adalah rahmat dan ampunan Allah. Ini yang paling utama. Karena nanti kita bisa masuk surga itu bukan karena amal kita, ya. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Tapi semata-mata hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadakumul jannata bi'amalikum. Kamu sebenarnya gak cara hitung-hitungan, amalmu itu gak nyocok. Dipakai tiket masuk surga itu gak nutut. Tetapi karena rahmat Allah lah, karena kasih sayang Allah lah, maka kita berhak masuk surga, layak masuk surga. Lah rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu akan turun kepada kita ketika kita menjadi hamba Allah yang taat. Makanya jangan sampai hidup kita itu, ya, kita jadikan sebagai sebagai hal yang menjadikan kita itu dimurkai oleh Allah. Sakit-sakitnya hati-hati tenan dalam hidup kita. Kita memang bukan orang baik Bapak Ibu, ya, tapi orang yang berusaha baik. Kita memang bukan orang suci. Tidak ada Pak orang yang suci bersih masuk dikarani ustadz kiai, tidak ada Pak. Tapi paling tidak kita menjadi orang yang arep-arep rahmati Gusti Allah. Ya Rabbi, inna rahmataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu ya Allah, rahmatmu lebih luas daripada amal perbuatanku ya Allah. Wa inna rahmataka wa inna maghfiratika ausa'un minad danbi. Dan aku yakin ya Allah, maghfirahmu, ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa-dosa dan kesalahanku. Nah ini tiket Pak. Mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Bisa masuk surga dalam keadaan bahagia dengan penuh rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita satu jamaah ini, ya. Bertemu nanti reuninya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari 10 amalan penggugur dosa. Mudah-mudahan bisa jadi keterangan yang bermanfaat, dan insya Allah untuk bahan mengkaji ulang nanti akan saya share ke Abah Channel dalam bentuk video YouTube, ya. Nanti jenengan kan ada di grupnya masjid, bisa di share, ya. Kalau ada waktu luang kita renungkan kembali lah ini, ya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Yang pangapunten. Nasrul minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.